Ada nafsu yang paling baik sampai Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Fajr di ayat-ayat terakhirnya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari sekian banyak nafsu, hanya satu nafsu yang terbaik, yaitu nafsul mutmainnah, orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Hari ini pendapatan suami belum sesuai dengan ekspektasi, dia tenang, ridho. Orang seperti ini nggak perlu istirahat. Karena apa? Jiwanya mutmainnah, tenang. Hari ini suami pulang ke rumah belum membawa sesuatu yang kita idam-idamkan, dia tenang. Bahkan dia sampai berkata kepada suaminya, wahai ayah, wahai sayang, wahai suamiku, aku lebih rela lapar daripada engkau membawa yang haram masuk ke dalam rumah kita. Ada yang ngomong gitu ke suaminya, Bu? Ada. Mana orangnya? Atau ada ibu-ibu yang kalau suaminya pulang, Mas, token udah habis tuh. Mana orangnya, Bu? Suaminya belum lagi buka sepatu, belum lagi duduk, udah mana uang belanja? Ada, Bu, di sini orangnya? Mana? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Orang seperti ini istirahat setiap hari. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasannya di dunia ini hanyalah ujian. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Ada yang hafal? Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Bu, ada yang menarik dari redaksi ayat ini. Allah sebutkan di situ mauta wal haya, mati dulu baru hidup. Sekarang faktanya kita hidup dulu baru mati. Ada yang tahu hikmah dari ayat ini itu apa? Kenapa Allah sebutkan mauta wal haya, bukan haya wal mauta? Ada yang tahu? Nanti yang bisa jawab boleh foto duluan sama Ko Denis. Tuh senyum kan? Saya tahu yang ibu-ibu senangi. Mau foto? Malu. Bu, ada yang tahu angkat tangannya, boleh foto duluan. Foto di sini. Ada yang tahu? Iya ibunda. Masya Allah. Namanya siapa, Bu? Ibu Mina. Ibu Nina. Dinar. Ibu Binar. Mata saya jadi berbinar-binar melihat ibu. Ibu Binar, apa tadi jawabannya, Bu? Jadi Allah menyatakan bahwa sebetulnya setelah kita mati adalah hidup. Jadi sekarang kita posisinya mati. Jadi hidup yang sebenarnya itu adalah setelah kita meninggal. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ibu, nanti selesai acara jangan pulang dulu, kita foto dulu ya, Ibu Binar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki tuh, rezeki orang soleh. Bu, Allah mengatakan maut wal haya karena kehidupan yang sebenar-benarnya, Bu, baru akan kita alami, kita lalui, kita jalani, Bu, dengan sebenar-benarnya. Itu adalah ketika kita mati.
Pertanyaannya, apakah hari ini kita tidak hidup, Tayunda? Hidup, tapi kita bukan sedang benar-benar hidup. Karena kehidupan yang hari ini adalah ujian demi ujian. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Ya Bu? Jadi kalau ibu merasa, kok suami saya begini, ujian. Kok saya nggak kaya-kaya, miskin ujian, kaya ujian. Kok kayaknya saya banyak banget musibahnya Tayunda, hidup saya seperti ini terus ujian. Kapan kita istirahatnya Tayunda? Kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti ketika kakimu telah menginjakkan surga, baru engkau beristirahat di situ. Bu, ada 3 rahasia kematian. Ada yang tahu? 3 rahasia kematian. Namanya rahasia, ya pasti dirahasiakan. Yang pertama apa Bu? Waktu mati. Adakah di sini yang tahu kapan dia mati Bu? Kalau udah tahu ya siap-siap ya Bu ya. Kalau bisa ya udah tahu mati, aku mati seminggu lagi. Berarti dari mulai hari ini sampai besok udahlah tahajud aja. Tapi sebelumnya ngedugem, pinjol ya Bu ya. Enak banget hidup gitu. Ya. Maka yang pertama waktu dirahasiakan. Supaya apa Bu waktunya dirahasiakan? Agar setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita selalu dalam kebaikan. Agar kita selalu berpacu fastabiqul khairat. Karena kita tidak tahu pada amal solih yang mana kita akan dipanggil, pada ibadah yang mana kita akan berpulang. Betul Bu? Apakah kita mengira seorang yang wafat ketika membaca Al-Quran itu hanya sekali dia baca Al-Quran? Tidak Bu. Orang yang wafat ketika membaca Al-Quran hakul yakin seumur hidupnya dia telah bersama Al-Quran. Betul? Apakah kita mengira orang yang wafat seperti ibunya Ustadz Abdul Somad wafat ketika sedang mengambil wudhu saat sedang berpuasa sunnah? Apakah kita mengira dia melakukannya hanya dalam semalam? Tidak. Pasti dia telah melakukan hal tersebut seumur hidupnya. Betul Bu? Apakah ibu mengira para ulama kita mati ketika sedang berdakwah, ketika mikrofon ada di depan mulutnya, kemudian dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia terjatuh? Apakah kita mengira dia hanya mengucapkan itu pada saat itu saja? Tidak. Pasti karena kalimat itu telah bertahta di dalam dadanya. Betul Bu? Maka itulah kehidupan ini Bu. Selama kita di dunia, tidak ada yang namanya istirahat. Beres ujian pertama, datang ujian kedua. Tetap hadapi dengan senyuman ya Bu. Beres ujian kedua, datang lagi yang lebih dahsyat, ujian ketiga. Tetap tenang, tetap hadapi dengan senyuman. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal solih yang mana yang akan menghantarkan kita ke syurga. Waktu. Maka kita berpacu dengan waktu. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, waktu itu Bu ya. Allah bersumpah atas demi waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bu, kata Allah demi masa, sesungguhnya kita semua rugi. Manusia itu rugi kata Allah. Kecuali siapa Bu? Orang-orang watawassau bil haq. Mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, dan juga mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain manusia yang seperti ini semuanya dalam kerugian.
Boleh kita istirahat, boleh kita merasa lelah, tapi jangan sampai berhenti. Kalau lelah, tarik nafas, senyum, ambil wudhu, sholat. Itu adalah healing bagi orang-orang yang bertakwa, ya Bu. Jadi healing kita bukan pergi ke pantai. Pergi ke pantai tidak sholat, tidak baca Quran, saya jamin pulang dari pantai pasti galau. Betul nggak Bu? Galau karena habis duitnya, galau karena suaminya gagal romantis padahal dia mau bikin konten, ya kan Bu? Gagal ketika dia berekspektasi, ayo dong Pak bikin video kayak Kodenis dan Teyunda. Ternyata suaminya nggak bisa, ngambek. Akhirnya healing yang dia berharap bisa istirahat, bisa tenang. Tapi ternyata dia jadi galau, betul nggak Bu? Jadi ternyata bukan sejauh mana kita pergi jalan-jalan, tapi apa yang kita lakukan pada saat kita pergi itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah hiburannya orang beriman. Sholat, sabar, senyum, tenang lagi. Orang beriman itu Bu, kalau misalnya dia ngerasa susah dan sedih hati, dia selalu bilang ke Allah seperti ini, ya Allah, gak apa-apa, saya menerima ya Allah. Apapun yang Engkau berikan kepada saya, kalau Engkau ridho, saya ridho ya Allah. Bisa gak kita kayak gitu Bu? Insya Allah. Kenapa? Tadi di dalam Quran surat Al-Fajr 3 ayat terakhirnya itu irji'i ila radiyatam marodiyah. Dia ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Itulah orang beriman. Istirahatnya orang beriman itu adalah ketika dia membuat Tuhannya ridho. Sudah, dia pun ridho Bu, hatinya Bu, senang. Walaupun tidak segampang teori ya Bu ya, butuh effort, butuh perjuangan, saya tahu itu Bu. Ya, yang pertama dari kematian Allah merahasiakan waktu. Yang kedua apa Bu? Tempat. Ada di sini yang sudah tahu tempatnya mati? Kayaknya Teyunda, saya nanti di pohon yang belakang tuh saya mati itu Bu. Nggak ada yang tahu. Agar apa? Agar ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita senantiasa meminta tolong kepada Allah. Ada satu doa, ini adalah amalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Suaminya Fatimatun Zahra, putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan yang ini saya dapatkan, amalan ini dari Ustazah Halimah Alaidrus. Dikatakan kalau ibu-ibu sangat khawatir ketika berkendara jauh, pergi safar, apalagi kayak Kodeni sering pergi-pergi, sering safar kemanapun, jangan sampai skip doa ini. Yang pertama adalah Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Yang kedua, Allahumma sallimna wa sallim ma'i wahfazna wahfaz ma'i wa baligh ma'i. Ini amalkan Bu. Ini amalannya Sayyidina Ali. Saya semenjak mendapatkan amalan itu dari Ustazah Halimah sampai sekarang tidak pernah saya tidak membaca hal tersebut. Dan semoga Allah tetap menjaga kita dalam perjalanan kita, melindungi kita. Kalaupun memang takdirnya mati ketika dalam mengulang-ulang kalam Allah. Allahumma sallimna, bareng-bareng. Allahumma sallimna wa sallim ma'i wa fahsna wahfaz ma'i wa balighna wa baligh ma'i. Inti dari doa itu adalah Allah yang maha memelihara diri kita. Allah yang maha memelihara, maka kita minta perlindungan kepada Dia yang maha memelihara diri kita. Dahsyat itu doa Bu. Bahkan kata Ustazah Halimah Alaidrus, dikatakan orang yang membaca doa ini insya Allah akan dijauhkan dari mati dalam kecelakaan. Kecelakaan motor, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil dan lain sebagainya. Lalu ada timbul pertanyaan, lalu bagaimana Teyunda kalau
dia kecelakaan, padahal dia udah baca itu. Ini jawaban cerdas seorang Ustazah Halimah. Kata Ustazah seperti ini, kalau takdirnya dia kecelakaan, maka pasti Allah buat dia lupa di hari itu membaca ayat ini. Gitu, Bu. Ya, jadi hafalin ya, Bu ya. Ada 2 tadi ya. Kalau keluar rumah kita sudah tahu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waktu. Kita selalu berpacu dengan waktu. Dan hanya orang-orang yang setiap hari benar-benar hidup untuk menghidupi orang lain, itulah mereka yang benar-benar merasakan bagian daripada kehidupan ini. Bu, halo? Masih semangat? Bu, kalau misalnya kita hidup hanya untuk diri kita, sering galau nggak, Bu? Iya. Kenapa ya saya nggak bahagia? Kenapa ya kok emas saya nggak nambah? Terus aja mikirin diri. Pernah nggak Ibu merasa ketika hari-hari Ibu diisi untuk menghidupi orang lain, membahagiakan orang lain, memuliakan orang lain, Ibu merasa ada energi baru di dalam diri Ibu. Ibu merasa sangat semangat. Bangun tidur itu ada visi misi yang Ibu emban. Ada semangat baru yang membuat Ibu semangat sekali membuka mata. Pernah merasakan demikian, Bu? Itu berarti Ibu telah hidup dan menghidupkan orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka kalau kepengen merasa hidup kita lebih bermakna, jadilah manfaat. Bagaimana caranya menjadi manfaat itu, Teh Yunda? Silahkan ambil peran yang mana. Kalau Ibu pinter masak, nanti kalau ada majelis taklim, Ibu biar kuenya dari saya. Kalau yang sana misalnya pintar bagian dekorasi, Ibu biar nanti taplak mejanya dari saya. Oh, yang sana pengusaha minuman, Ibu biar minumannya dari saya. Terus saja seperti itu. Indah dunia ini, Bu. Betul? Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, kenapa saya tidak bahagia? Kenapa saya belum memiliki yang saya inginkan? Itu dia tidak akan pernah merasa hidup, sekalipun jasadnya hidup selama 100-an tahun lamanya. Ya, Bu? Bu? Yang ketiga setelah waktu, yaitu cara. Apa, Bu? Allah merahasiakan bagaimana cara kita mati. Itu tadi yang Yunda bilang. Seorang penghafal Quran gak mungkin, Bu, hanya membaca Quran sekali itu lalu dia mati dengan Quran, yang gak mungkin. Pasti dia telah menghabiskan puluhan tahun waktunya bersama dengan Al-Quran. Maka dikatakan kalau kepengen mati dalam keadaan yang baik, itu ditentukan dari kebiasaan yang baik. Apa, Bu? Kebiasaan yang baik. Kamu hanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari apa yang setiap hari kamu kerjakan. Bersyukurlah yang setiap hari berlelah-lelah dalam dakwah, karena mudah-mudahan mati sebagai syuhada. Amin. Bersyukurlah yang berlelah-lelah menjadi istri dan ibu yang salihah, karena nanti kamu akan dikumpulkan dengan Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Mereka itu adalah istri dan ibu yang salihah. Ya, Bu ya. Jadi semuanya itu tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau dikatakan istirahatkan dirimu dari dunia, Bu, yang namanya kalau masih di dunia nggak ada yang namanya istirahat. Dunia ini adalah tempat menanam. Siapa yang tidak menanam selama di dunia, maka dia tidak akan menuai apapun di akhirat. Kalau kepengen punya tanaman yang luas, yang indah nanti di surga, ayo tanam bunga yang indah. Ayo tanam pohon yang bermanfaat, ya, Bu. Karena itulah yang akan kita tuai nanti di surga. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tidak ada balasan atas kebaikan yang kamu kerjakan, melainkan kebaikan pula.
Jadi tidak rugi menjadi orang baik. Meskipun kita disakiti Teh Yunda, ya tidak rugi. Yang rugi itu yang menyakiti. Kalau yang disakiti Teh Yunda, tidak rugi sama sekali, asalkan engkau ridho. Betul? Walaupun kita dihina Teh Yunda, tidak rugi. Yang rugi adalah dia yang menghina. Jadi 3 hal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berpacu dalam kehidupan, tidak lalai terhadap waktu. Istirahatnya orang beriman adalah datang ke majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Untuk apa? Mencas keimanannya. Kalau dia futur, keluar dari sini dia semangat kembali. Kalau dia sedih, keluar dari sini dia bahagia sekali. Kalau dia putus asa, keluar dari sini dia punya harapan. Betul, Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu di luar batas kesanggupanmu. Kalau capek, istirahat di majelis ilmu. Nanti beres dari situ semakin semangat lagi beramal sholih. Bu, jangan cari hiburan yang tidak mengandung ibadah. Ya Bu ya. Apa aja Teh Yunda agar hiburan saya tetap bisa jadi ibadah? Ibu masih ada suami? Yo, buat ibadah sebanyak-banyaknya sama suami. Ada di sini yang baru pengantin baru menikah? Itu panen pahala Bu. Bahkan dikatakan, mohon maaf, ketika sepasang suami istri, ini seneng nih ibu-ibu kalau bahas ini seneng biasanya. Sepasang suami istri, dia melakukan, mohon maaf, kewajibannya berhubungan intim di malam hari, itu pahalanya lebih besar daripada sholat malam Bu. Yuk ya, bisa ya Bu ya. Tapi Teh Yunda saya udah tua loh, emangnya itu hanya untuk yang muda? Selama punya suami ya gaspol ya Bu ya. Ya Bu, nah enak sekali. Atau Teh Yunda saya bosen deh hadir majelis taklim. Ada yang lain, ibadah yang lain, misalnya apa? Bersenda gurau dengan suami. Suami siapa Bu? Sendiri, bukan suami saya ya Bu ya. Bersenda gurau dengan suami. Ada beberapa permainan yang itu adalah kesia-siaan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang pertama berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga main lomba lari sama pasangan. Bu, pernah ngelakuin gak Bu? Ya ampun, mulai sekarang ya Bu ya, lomba lari ya Bu ya. Selain pulang dari sini balapan Bu sama bapak ya Bu ya. Teh Yunda, suami saya nggak mau Teh Yunda. Nah sekarang nanti ke bapak-bapaknya ini, jangan malu Pak. Gampang sekali nyari pahala sebenarnya. Banyak sekali jalan menuju surga. Menuju surga nggak mesti dengan puasa sunnah, nggak mesti. Kalau nggak kuat cari jalan-jalan yang lain. Sederhana, memuliakan istri, memuliakan suami, mandi bareng Bu. Coba siapa yang masih melaksanakan sunnah Rasul mandi bareng sama pasangan? Malu atuh Teh Yunda sama lemak kan gitu. Itu Bu sunnah Bu, banyak pahalanya, gampang.
Mau yang lebih gampang lagi, Bu? Mau nggak? Ya sudah, lomba lari susah Teh Yunda, suami saya mah cuek, baik. Mandi bareng, kayaknya dia nggak bakal mau Teh Yunda. Siap kan gitu. Paling gampang deh, pegangan tangan aja seperti ini, Bu. Tuh. Nih, berpegangan tangan seperti ini menggugurkan dosa keduanya, Bu. Tuh, gampang nggak? Gampang. Saling melempar senyum, tuh. Nih kalau ibu-ibu saya ngebayangin ngelakuin ke bapak, lempar senyum. Apa? Pasti mau minta duit. Ya Bu ya. Jadi sebenarnya istirahat orang beriman itu adalah apapun aktivitasnya dia pasti mencari aktivitas yang jadi ibadah. Kalau nggak tahu gimana Teh Yunda? Ya ayo ngaji, betul nggak Bu? Dengan ngaji dari ustazah kita tahu, oh ini teh sunnah. Kalau nanti saya lakuin saya dapat pahalanya. Oh ini teh wajib. Kalau saya lakuin saya dapat pahala dan jadi ibadah kalau saya ikhlas. Kan gitu ya Bu ya. Nah, itulah tugas kita, yaitu thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah, wajib agar kita tahu banyak jalan menuju syurga. Segitu dulu Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk sesi sharing. Mudah-mudahan Allah ridho dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Pandangan masih aman, Bu? Masih aman? Alhamdulillah. Demikian luar biasa sekali kajian tentang ilmu yang telah disampaikan oleh Istri dan juga Teh Yunda. Sedikit dari apa yang telah beliau sampaikan, saya ambil intisarinya bahwa di antara rahasia kematian itu adalah waktu, tempat, dan juga cara. Bagaimana cara kita wafat, di tempat apa kita wafat, dan seperti apa kita wafat, tergantung Assalamualaikum warahmatullahi seperti apa yang kita lakukan. ngaji. Sesungguhnya manusia itu adalah akan menjadi pembicaraan orang lain sesudah kematian kita, maka jadilah pembicaraan yang baik sesudah kematian kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum baik, sebelum kami lanjutkan, mau kami informasikan bahwa ada mobil yang berjalan, mau untuk kiranya dapat dipindahkan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Mobil Jeep. Ya, saya kami informasikan, kiranya ciri mobil Ibu Jeep. Oh, Ibu Jeep. Oh, saya kira mobil Jeep. Kalau yang meninggal ini nanti diwakafin ke masjid kan? Mohon kiranya dapat dipindahkan karena mengganggu pengguna jalan yang lain. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, ada beberapa pertanyaan dan juga ini kayaknya kalau kita lempar pertanyaan banyak yang tunjuk tangan. Gitu ya, betul. Pilih. Kayaknya yang mumpung. Pilih tanya jawab atau foto-foto Ibu. Tiga ya, kita ada souvenir, insya Allah diserahkan atau diberikan dari para pemulia. Dan di belakang udah ada yang angkat tangan ini maksudnya udah nggak tahan atau gimana? Jangan-jangan ada sama CCTV. Atau baiknya saya berikan pertanyaan ya? Iya nggak Bu? Saya berikan kasih pertanyaan ya? Boleh. Kalau yang bertanya sama-sama, di belakang udah angkat tangan begini juga. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan juga ada yang kita miliki, seperti itu ya Bu, maka siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari saya. Hanya 3 katanya Bu. Tadinya hanya 3 saat ini ya. Yang belum berkesempatan untuk menjawab, mohon ikhlaskan diri dan segera meminta
siap oleh suaminya gitu ya. Iya, jadi baik. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu. Nungguin ya. Baik. Ini pada pasang kuda-kuda semua ya. Baik ya. Ya, nanti yang nunjuk Belum. Oke, baik ya. Siap. Ya, ya. Kematian dirahasiakan waktu, tempat, dan juga ini nggak berhak jawab nih, panitia nggak boleh ya. Nggak ngasih. Al-Quran berbicara tentang kematian salah satu di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Tolong bacakan secara tartil. Ya, silakan. Ya, Oke, baik, silakan. Saya pilih. Ya. Kita kasih kesempatan yang di luar ibu ya. Iya. Pelan-pelan masuki, pelan-pelan. Ya, silakan. Ini yang pakai ya. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Semerika sebelumnya. Nama saya Marwa. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Bagaimana? Sahih? Alhamdulillah. Hadiah. Silakan kami kemungkinan untuk menyerahkan hadiahnya dari persembahan Karam Maryam. Mudah-mudahan anda istiqomah dalam belajarnya. Ya, insyaallah. Oh ya, Bu. Request. Oh, bisa aja. Ayo, segera. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ibu nanti saya bisa tanya siapa ya? Baik, selanjutnya. Saya tengah, saya kanan dulu ya. Ya, kali ini boleh saya nunjuk. Di dalam surat Al-Anfal dikatakan tanda-tanda orang yang merugi kecuali 4. Sebutkan. Ya. Bukan. Ada? Ustazah mau berkenan diberikan kepada muridnya aja, Ustazah. Muridnya tidak boleh. Ada yang boleh, silakan. Iya, nanti kelompok lagi ya, insyaallah. Bapak juga boleh ya. Ya, berarti satu lagi bapak-bapak. Kalau sepakat ibu sudah digawe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum tahu ini. Kendali saya, silakan. Lanjut. Semudah doain dia. Di dalam surah Al-Asr itu terdapat tanda-tanda Allah mengatakan dalam surah Al-Asr bahwa kita ini semua merugi, melainkan 4. Apa aja? Yaitu orang yang terima, yang sabar, yang menjalankan perintah Allah dengan baik. Insyaallah, mudah-mudahan bisa ke kota kalian masing-masing nanti ya. Baik, gimana? Kurang pas. Kita lempar pada bapak-bapak yang berada di belakang sana. Silakan, mohon izin Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, boleh. Silakan untuk bapak yang berada di sana.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Orang sabar juga saling mengingatkan dalam kebaikan bagaimana? Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada. Silakan. Oh, ini istrinya emang sudah punya pasangan atau belum? Oh sudah, bagaimana dapat hadiah nih? Boleh silakan maju mas dalam. Foto. Oh, ada istrinya? Mana mas? Oh iya boleh. Oh, silakan maju ke depan. Iya. Ya, silakan. Ayo segera. Oke, silakan didokumentasikan. Auto laminating kayaknya. Siap-siap satu lagi ya Bu. Ini kayaknya saya kanan, saya tengah. Belum ya? Oh, nanti saya pilih dua-duanya ya. Iya, atau mungkin jangan ada dari panitia yang tiba-tiba mau memberikan hadiah secara dadakan gitu ya. Kayaknya antusiasmenya luar biasa ini. Baik, terima kasih Mas dan Mbaknya. Satu lagi ya. Hadiah masih ada satu ya? Satu lagi. Tadi Teh Yunda sudah menyebutkan. Iya di Jakarta, Bandung. Kapan ya ke Bandung lagi? Desember. Baca ketika kita hendak keluar, sebutkan nama itu bacaannya apa aja. Di sini jangan bisa saya lirik ya. Ya nggak bisa dia. Tengah. Boleh tengah. Silakan. Cirebon belum tahu nih kita selenggarakan Cirebonnya. Boleh berdiri. Ya udah tinggal di respect bolehnya, tenang aja. Sambil terus perbaiki diri. Jadi dia belum tahu, mudah-mudahan nanti bisa ya. Di sini ke Bogor. Oke, bagaimana Teh? Alhamdulillah, sorry. Hadiah. Masya Allah. Kasih jalan. Alhamdulillah, bentar ya. Ya, ada pertanyaan. Ini ada foto dulu. Semua ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari panitia ada yang menerima souvenir dari Al-Zata dan belum. Oh ada, berarti masih ada kesempatan lagi untuk lebaran. 3 lagi. Ya, sebelah kanan siap-siap dari Al-Zata. Baik, alhamdulillah. Berarti di detik terakhir ya. Silakan. Sebelum saya berikan pertanyaan, saya mohon berkenan kepada Teh atau koordinasi mungkin ada yang pertanyaan yang disampaikan untuk jamaah. Kami silakan. Ya, pertanyaan. Pertanyaan saya gampang kok Bu. Mau tahu? Bu, siapa nama Cinanya kok Dennis Lim? Siapa nama Cinanya kok Dennis Lim? Jadi dia belum tahu. Itu enggak. Ini Bu, ini. Oh ya, ibu, silakan. Mau berdiri, boleh. Pondok Kelapa mana ini ya? Pondok Kelapa. Ulang.
kurang tepat. Ada yang tahu? Nih yang belakang udah googling kayaknya nih. Oh, berhasil kayaknya googling ya. Harus jujur, kalau googling nggak boleh jawab. Ya. Enggak. Oh langsung. Yuk, yang tahu tidak googling. Masih mana ini ya? Al-Huda apa Nurul Huda gitu. Ibu, ya. Bu, sejak kapan suami saya jadi drakor, Bu? Ditanya nama saya kok Denis, dia jawab Song Joong Ki. Ini berlaku untuk Bunda dan teman? Oh ya, boleh. Sini dulu atau di luar dulu? Di luar belum ada. Di luar. Tidak mungkin ya, Bu. Boleh segera. Saya kasih jalan. Masuk. Jujur. Ya, Song Joong Ki ini. Oh, Korea, boleh. Ya. Nama Cina, Bu. Nama Cina, terus. Ini boleh. Cina. Yang udah tuh yang belakang ada tuh. Kayaknya yang terakhir apa dikasih contekannya langsung dari dada. Belakang. Ya. Ya, Benar. Alhamdulillah. Ya, maju Bu. Ayo. Lin Chin Ho. Siapa Bu? Lim Sempu ya. Ayo Kak, segera. Song Joong Ki. Itu dapat ilmu dari mana? Ya, kita segera ya Bu, masih ada 2 lagi, kita menuju bentar lagi ke tempat Bentar lagi azan ya. Oke, silakan. Bentar ya. Dari El Zata, pokoknya ada di depan sini di jalan ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ya, 2 lagi ya. Jadi udah mau lobby, dimatiin dulu ya. Kita nanti ngaji bareng lagi. Kita tuh bang lebat alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Ya. Nama asli. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nama aslinya Teh Yunda. Nama asli. Belakang. Mana? Dia tuh belakang dia. Belakang ya. Itu awal. Ya, siapa Kak? Salah, bukan. Itu nama IG-nya. Yang belakang lagi ada? Oh, yang tadi booking sekarang booking enggak? Oh, enggak. Siapa namanya Indah? Salah. Nama IG. Oke, silakan. Allah. Tiga-tiganya sama ini. Oke, ya. Silakan, jangan salah. Mungkin langsung dikasih jawaban aja deh. Terakhir ada yang tahu nggak? Terakhir ada yang tahu? Hah? Betul. Iya, masya Allah. Jadi kena lobet dimatiin dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.